kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi, kiranya pagi hari ini Bapak Ibu semakin merasakan kemurahan Tuhan. Dan pagi ini juga boleh menjadi satu pagi yang istimewa bagi kita, untuk kita boleh mengucap syukur kepada Dia. Sangat mengasihi kita, dan senantiasa memelihara kita, dan kemurahan demi kemurahan telah diberikannya kepada kita. Kita mau kata di hadapan Tuhan Bapa yang Kau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cintakan, katakan bersama-sama dengan bisu lagi, katakan Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu kepadaku. Bapa ku cintakan, aku memuji
Bapa, kami naikkan syukur kami. Kami bersyukur kami punya Bapa seperti Engkau, Bapa yang baik. Kau baik Bapa, Kau baik bagi kami. Tinggikan namamu Bapa, kami mengagungkan Engkau, kami meninggikan namamu Bapa. Bapa, Engkau baik, amin. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik, amin Tuhan. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu Tuhan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, ku memujimu Bapa. Aku memujimu,
cintakan, sungguh kasih kau ya Bapa, ku cintakan. Kami sungguh bersyukur, kami bangga dan kami selalu kagum akan setiap kasih-Mu ya Bapa, yang setia memeliharakan hidup kami. Bahkan ketika kami jauh daripada Engkau, bahkan ketika kami tidak sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan-Mu, tapi Engkau Allah yang terus setia, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang memeliharakan hidup kami, Engkau Allah yang terus mengasihi kami, apapun keadaan kami. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih untuk setiap kemurahan-Mu. Bapa, kiranya Engkau berkenan akan setiap pujian penyembahan kami yang sangat sederhana ini. Biarkan pujian ini lahir dari ungkapan hati kami, dan sungguh kagum akan hadirat-Mu, dan sungguh kagum akan setiap kasih dan pemeliharaan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami ingin bersama-sama membaca firman Tuhan. Engkau Bapa yang berkata kepada kami, biarkan Roh Kudus yang mengajari kami mengerti dan juga percaya serta melakukan taat akan firman-Mu setiap hari. Terima kasih Bapa, kami mau menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membuka kitab kita dari Mazmur pasal yang ke-5. Mazmur pasal 5 kita akan membaca ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Mazmur pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membacakan untuk kita semuanya. Bapak Ibu, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur terenganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka. Ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah yang mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saya akan membaca sekali lagi ayat yang ke-12 dan 13. Perhatikan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saudara, ungkapan yang sangat indah di sana, Engkau memagari mereka dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saudara, ketika kita berbicara tentang kebaikan Tuhan, ketika kita berbicara tentang kemurahan Tuhan bagi kita, ada hal yang sangat tidak ternilai harganya.
Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa kemurahan dan kebaikan kita, semua itu tidak bernilai apa-apa. Tetapi sebaliknya, apapun yang saudara-saudaraku engkau hadapi, kesulitan, masalah sebesar apapun, atau tantangan sebesar apapun, jika kemurahan Tuhan dinyatakan kepada kita, maka segala sesuatu menjadi bernilai bagi kita. Saudara, kita hari ini membaca Mazmur. Saudara, Mazmur. Kalau saudara membaca Mazmur 5 ini adalah Mazmur Daud. Saudara, kita bisa belajar dari kehidupan Daud, raja kedua Israel ini. Orang yang sangat mendapatkan anugerah yang besar dalam kehidupannya. Saudara, kalau kita memperhatikan Daud, bagaimana dia sebagai manusia pada umumnya melakukan berbagai macam pelanggaran. Salah satu pelanggaran yang sangat kita kenal adalah ketika dia berzina dengan Batseba. Dosa zina ini kemudian melahirkan dosa-dosa yang lain, dosa kebohongan, bahkan dosa pembunuhan berencana yang sangat keji. Membunuh bukan musuhnya, membunuh bukan orang yang ingin menyelakainya, bahkan membunuh orang yang sangat setia. Uria, seorang prajurit yang sekalipun orang kecil dalam ukuran prajurit, tapi dia sangat setia. Maka ketika dia disuruh pulang, dia nggak mau pulang kembali ke rumahnya. Dia tidur di depan istana raja, karena dia beranggapan nggak mungkin teman-teman saya berperang, saya enak-enakan tidur dengan istri saya di rumah. Surah dia begitu setia kepada Daud, tapi direncanakan begitu jahat oleh Daud. Saudara, pagi ini saya ingin mengajak kita melihat bagaimana fokus Daud. Saya sedang tidak mengajak kita untuk mengabaikan dosa, bukan. Tapi saya ingin sedang mengajak kita melihat anugerah, melihat kemurahan Allah. Daud melakukan pelanggaran, dan dia itu sangat akui. Maka salah satu pembeda Daud dengan yang lain, sekalipun dia raja, dia mau mengakui dosanya ketika dia ditegur oleh abdi Allah, Nathan, pada waktu itu. Saudara, kita kembali kepada Daud. Daud tidak fokus pada kesalahan-kesalahannya atau pada hal-hal yang salah yang pernah dilakukannya, tidak. Tapi dia justru bagaimana di dalam kesalahannya itu dia kembali kepada Allah. Dia menyadari betul posisinya hari itu adalah karena anugerah Allah. Karena anugerah kemurahan Allah lah dia bisa menjadi raja. Karena anugerah kemurahan Allah lah dia bisa memenangkan lawan Goliat sehingga dia dipilih jadi raja oleh orang Israel. Karena anugerahnya lah setiap kali perang dia mengalami kemenangan. Saudara, Daud fokus kepada anugerah Allah, kemurahan Allah. Maka kalau saudara membaca atau mengingat Mazmur 23, salah satu ayat itu kan berbunyi demikian. Kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku. Saudara, kebajikan dan kemurahan Allah mengikuti aku seumur hidupku. Mazmur 23 ya. Daud menyadari betapa hanya kemurahan Allah yang bisa menjadikan dia seperti itu. Dan ketika dia melakukan pelanggaran, sekali lagi saya tidak bermaksud untuk kita mengabaikan dosa, bukan. Tapi saya sedang mengajak Anda fokus pada kemurahan Allah.
Ketika Daud fokus kepada kemurahan Allah, dia bisa melihat betapa kemurahan-Mu mengikuti aku. Dalam salah satu terjemahan, mengikuti itu diterjemahkan mengejar. Dibayangkan sudah kemurahan Allah mengejar-ngejar kita. Kemurahan Allah mengejar-ngejar orang-orang yang sungguh hidup di dalam Tuhan. Terlepas dia jatuh dalam pelanggaran. Saudara-saudara, ada banyak ketika kita belajar tentang kemurahan Allah. Menunjukkan bahwa kemurahan Allah membawa setiap orang keluar dari kesukaran-kesukaran. Bahkan kemurahan Allah membawa orang keluar dari ikatan dosa. Kemurahan Allah membuat orang keluar dari belenggu dosa. Kemurahan Allah. Dan tentu kemurahan Allah yang sangat-sangat besar ditunjukkan kepada kita melalui diri Tuhan Yesus Kristus tentunya. Saudara, ada banyak contoh-contoh yang diberikan di dalam Alkitab. Bagaimana ketika kemurahan Allah itu mengikuti seseorang, maka orang itu mengalami pertolongan kehidupan yang luar biasa. Saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana kehidupan Nuh? Di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang tidak benar itu, Alkitab ketika Allah mau membinasakan semua manusia, Alkitab mencatat dalam Kejadian 6 ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Perhatikan saudara. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat kemurahan. Nuh nggak jadi binasa. Nuh bahkan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini. Karena dengan keturunannya, maka dunia ini eksis. Tuhan pakai Nuh. Saudara, kalau kita mau perhatikan, kita ingat cerita seorang janda, Ruth. Ruth, seorang Moab, perempuan Moab, tapi yang dia percaya kepada Allah Israel, Yahweh Elohim. Ketika dia mengikuti Naomi, mertuanya, yang sama-sama janda, pulang ke tanah Israel, betapa orang mencibir mereka. Dua-duanya janda. Dan perhatikan konteks waktu itu memang seperti Ruth dan Naomi, kehidupannya susah. Janda, status janda itu saja sudah dicibir orang. Apalagi waktu itu Naomi pergi lengkap dengan satu suami dan dua anak laki-laki. Tapi sekarang pulang berdua, dianya janda, bawa menantunya janda. Status itu saja sudah dicibir orang. Ditambah lagi kondisi ekonominya juga susah. Maka Ruth mencari sisa-sisa orang panen di ladang. Sudah perhatikan. Alkitab mencatat dengan baik bahwa Ruth mendapat belas kasihan dari Boas, pemilik ladang itu. Kalau sudah membaca di dalam Rut 2 ayat 10. Surah Tuhan pakai Boas untuk menyatakan kemurahannya kepada Rut. Tuhan pakai orang untuk menyatakan kemurahannya kepada Rut dan Naomi. Dan kemurahan Tuhan melalui Boas itu memampukan Rut, memampukan Naomi keluar dari krisis ekonomi itu. Saudara, belum lama ini, berapa hari yang lalu saya contohkan Yusuf.
Yusuf orang yang kental dengan kemurahan Allah. Sekalipun abangnya jual dia, kemurahan Allah nyata. Sekalipun difitnah oleh majikan perempuannya, karena dia katanya tidak memperkosa, padahal sebaliknya. Sekalipun majikannya akhirnya menjebloskan dia ke penjara, tapi perhatikan dengan baik. Yusuf mendapat kemurahan Tuhan. Di dalam kesukaran-kesukaran itu justru Yusuf mengalami kemurahan Tuhan yang nyata. Sudah perhatikan, tidak peduli apapun yang dilakukan orang lain, apapun yang terjadi dalam situasi hidup orang-orang yang kita sebutkan tadi, kemurahan Allah itu bisa nyata dan menyelesaikannya. Saudara, biarkan pagi hari ini kita setiap pribadi menyadari kebenaran ini. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saudara, ungkapan ini bagi saya pribadi, saya sangat aminkan dan terus-menerus saya kagum akan Allah. Tanpa anugerah Allah yang memagari hidup saya tidak tahu bagaimana kehidupan saya. Tetapi sepanjang hidup saya, ketika saya merenungkan materi ini, saya tidak henti-hentinya kagum akan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau memagariku dengan anugerah-Mu, Engkau memagariku dengan kemurahan-Mu, kemurahan demi kemurahan. Saudara, saya percaya hal yang sama Bapak, Ibu, dan saudara-saudara juga alami. Mari kita mensyukuri dan terus berpegang teguh akan setiap janjinya. Apapun yang sedang kita alami. Apakah itu kesulitan hidup kita? Apakah itu merupakan sakit penyakit dalam kehidupan kita? Apakah itu masalah dalam rumah tangga? Masalah anak-anak? Masalah ekonomi? Masalah apapun? Ingat baik, kemurahan Allah memagari orang-orang yang takut akan Dia. Kemurahan Allah memagari orang-orang yang hidup benar di hadapannya. Saudara, kemurahan Allah menutupi, melingkupi, mengelilingi saya dan saudara. Apapun situasi hari ini, ketika engkau sedang melalui masa-masa sulit seperti Yusuf, ingatlah kemurahan Tuhan nyata. Ketika engkau sedang mengalami masa-masa sulit, krisis ekonomi, keuangan, seperti Rut, ingatlah, kemurahan Tuhan juga nyata. Ketika engkau mengalami tekanan, orang-orang yang tidak benar di sekelilingmu, dan engkau dituntut untuk mungkin ditarik, digoda, dengan sistem saudara mau tidak mau, sepertinya seperti itu, tetaplah belajar seperti Nuh, hidup benar di hadapannya, dan kemurahan Tuhan dinyatakan. Saudara, kiranya kita tidak henti mengingat dan terus berpegang pada kemurahannya. Kemurahan mengikuti, kemurahan Tuhan mengejar-ngejarmu, memagari sekelilingmu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan.
kemurahan lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup. Amin Bapak. Bawa lidahku memuji Allah, kemurahan lebih dari hidup. Tuhan, kami selalu memuji Engkau. Kami selalu mengucap syukur kepadamu Bapa. Terima kasih untuk kemurahan demi kemurahan yang Tuhan mulai berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan demi kemurahan yang selalu mengelilingi kami, yang selalu mengikuti kami, bahkan selalu mengejar kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih. Kami tidak perlu takut apapun yang kami hadapi. Kami tidak perlu khawatir akan apapun yang menimpa kehidupan kami ketika kemurahan-Mu ada di sekeliling kami. Tuhan, semua itu justru semakin memperlihatkan pada kami kemurahan-Mu yang sangat besar. Terima kasih Bapa untuk kemurahan demi kemurahan yang sangat besar yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan saya, dan saya percaya dalam kehidupan jemaat-jemaat, orang-orang yang setia kepadamu. Kami bersyukur, kami bersyukur ya Tuhan. Dan ajari kami Tuhan untuk tetap terus setia di hadapan-Mu. Tetap setia. Dan kami fokus akan kemurahan-Mu, bukan yang lain. Kami fokus akan kebaikan-Mu, bukan yang lain. Makasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bapa di surga, pagi hari ini kami mau menyatukan hati kami. Kami berdoa bersama-sama secara khusus hari Jumat ini. Kami berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan diakonia sosial. Kami sungguh rindu Tuhan, kami sebagai orang percaya yang sudah menerima begitu banyak anugerah, kemurahan-Mu, kami pun boleh sungguh membagikannya kepada yang lain. Kami sungguh rindu setiap kami memiliki hati yang murah, hati kemurahan hati. Kami rindu kami setiap orang memiliki kemurahan hati, sehingga kami bisa berbagi, peduli dengan orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, biarkan melalui kami orang boleh merasakan kemurahan-Mu. Seperti Rut merasakan kemurahan Tuhan melalui Boas. Seperti Rut merasakan kemurahan Tuhan melalui Boas. Tuhan, biarkan kami juga Tuhan pakai untuk menjadi alat, menyatakan kemurahan-Mu kepada orang lain. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap lembaga atau komisi-komisi diakoni, baik komisi-komisi yang ada di gereja-gereja, maupun lembaga-lembaga sosial yang sungguh bergerak untuk boleh pelayanan Tuhan, pelayanan kasih, pelayanan charity, pelayanan diakoni. Berkatilah mereka semuanya. Berkatilah lembaga-lembaga yang bergerak dalam pelayanan di bidang sosial, baik kepada orang-orang usia indah, kepada orang-orang yang yatim piatu yang ada di panti-panti asuhan, kepada orang-orang yang gelandangan, yang homeless dan juga tidak punya pekerjaan. Tuhan, Engkau sungguh yang menolong buat setiap pelayanan ini. Dan biarkan pelayanan ini bukan sekedar pelayanan yang memberikan makanan, sekedar makanan, tetapi biarkan melalui pelayanan ini anugerah Tuhan boleh dirasakan setiap orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan ini, bahkan orang-orang yang dilayani. Kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang diadakan di lembaga-lembaga rehabilitasi, lembaga-lembaga permasyarakatan. Tuhan, biarlah melalui pelayanan-pelayanan ini juga ada banyak orang yang bisa mengenal
dibaharui oleh Tuhan dalam kehidupannya. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan yang menolong buat setiap pelayanan-pelayanan sesulit apapun yang kami kerjakan. Tuhan, kami sungguh datang kepadamu saat ini. Kami menyerahkan buat orang-orang Tuhan yang mengalami kesulitan-kesulitan di dalam sekitar kami. Dan biarlah mereka juga boleh merasakan anugerah, merasakan kemurahan-Mu melalui setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami juga tak henti-hentinya berdoa supaya secara kebijakan negara kami juga boleh memberikan satu regulasi sehingga jenjang antara kaya dan miskin semakin dihapuskan, supaya jenjang antara kaya dan miskin semakin kecil. Tuhan, biarkan kami semuanya boleh terus terlibat di dalam gerakan ini, di dalam pelayanan ini, di dalam Tuhan, untuk kehidupan kami, yang kami terus mempedulikan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan, berkati juga untuk lembaga pemerintah secara khusus, Departemen Sosial, Tuhan Kau pakai, agar apa yang ada, dana-dana yang ada, sungguh-sungguh Tuhan dikelola dengan benar, dikelola dengan tepat sasaran. Tuhan jauhkan dari orang-orang rakus, orang-orang yang korupsi, bahkan untuk bantuan-bantuan pun sering dikorupsi. Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong untuk kami bisa bersikap benar, bersikap jujur di dalam setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga yang mengatasnamakan pelayanan sosial. Mereka juga Engkau pimpin untuk mereka hidup benar, berintegritas, menggunakan sumbangan-sumbangan dana dengan sesuai dengan apa yang dianggarkannya. Tuhan, berkatilah setiap pelayanan diakonia yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mau berdoa hari ini, kami serahkan buat setiap kehidupan kami serahkan buat setiap aktivitas kami, pekerjaan, juga untuk setiap studi, dan kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang merintis usaha, yang membuka usaha, yang bisnis sendiri. Tuhan, berikan kelancaran, keuntungan, keberhasilan, dan kemajuan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang terbaring dalam keadaan sakit atau sedang dalam proses pengobatan. Tuhan, Kau sungguh yang terus bekerja dalam kehidupan mereka. Berikan pemulihan, berikan kesembuhan, berikan lawatan-Mu, sehingga dalam kondisi sakit pun mereka boleh merasakan penyertaan dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami hari ini, dan juga doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas hari ini. Kiranya kita semakin menyadari ketika kita hidup di dalam Tuhan, kasih karunia dan kemurahan Tuhan mengejar-ngejar kita. Apapun yang kau jalani hari ini, mari kita jalani, kita lakukan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Selamat berkarya, kiranya Tuhan memberkati saudara. Immanuel.